Selamat siang untuk sahabat lokalan. Om Swastiastu, salam, puji syukur dan Om Namo Buddhaya. Puji syukur siang hari ini kami dari tim lokalan Bali diundang dan sekaligus sebagai official Lorong Pantantri diundang di Alaya di Denpasar Festival 2020. Teman-teman bisa melihat dan menyaksikan tentang apa yang akan kami bicarakan dan sebagai narasumber di acara talk show di Gedung Alaya. Dan saya pun tidak tahu materinya dan belum dikasih tahu apa yang akan dipertanyakan. Ntar teman-teman bisa menyaksikan di channel YouTube Lokalan Bali ini. Ikuti channel YouTube Lokalan Bali, subscribe, like, dan komennya. Check it out! Swastiastu! Teman-teman dari lokal Bali, kita ikuti. Gedung Alaya ini adalah gedung digagas dari Bapak Wali Kota dan Bapak Jayanegara. Bisa dijadikan sebagai tempat meeting untuk anak-anak muda Denpasar ketika menuangkan, berkreasi. Bisa menggunakan Gedung Alaya ini sebagai tempat meeting, tempat musyawarah dan askar. Swastiastu, ya. Cek suhu, ya, cek suhu. Sahabat lokalan, kita sudah ada di tengah Gedung Alaya dan ini adalah Kobon. Ya, Kobon yang akan mengantarkan saya di Gedung Alaya. Apa aja ada yang di tengah Gedung Alaya yang istimewa dan megah ini. Dan sekarang kita akan diajak ke bioskop. Wih, ternyata Gedung Alaya punya bioskop. Wih, salut untuk Kota Denpasar. Wih. 92 kapasitasnya, 92 orang. Di kursi di tengah Gedung Alaya ini berkapasitaskan 92 orang. Apa fungsi dari bioskop ini? Biasanya untuk nampilin screening film-film indie. Ini baru lokalan. Ini adalah bisa memutar film-film indie, film-film bersejarah kita yang kita punya di Bali. Yeah, betul. Ya, kita akan menuju ke tempat lainnya. Lokalan. Iya. Ini adalah perpustakaan dari Gedung Alaya. Mantap. Wih, wayah nih. Wah, ini penting ini. Ini yang penting, sahabat. Rahasia panjang umur. Pokoknya asal panjang, itu rahasianya di sini. Dari tenun lokalan Bali, ada ndak yang berwarna ungu, hijau, apa nih, oranye ya? Oranye, coklat, dan kuning. Ini khusus untuk para wanita, ibu-ibu PKK pasti suka ini. Ya, untuk sahabat lokalan, sekarang kita akan menuju tempat kreatif lainnya dan kita akan bertemu dengan Ibu Sada Dewi. Beliau adalah penguasa di sini, pawangnya di sini. Inilah Ibu Sada Dewi. Halo, sobat lokalan, apa namanya, Bri? Lokalan Bali. Lokalan Bali. Artinya kita sengaja menge-up di sini untuk memperkenalkan kepada anak-anak muda Bali apa sih yang ada di dalam ruangan Alaya ini, biar teman-teman tidak berpikir apa itu Gedung Alaya, apa sih ada tengah. Ternyata di dalam ruang ini ada Ibu Sada yang cantik juga. Asik. Itu nilai plus salah satu nilai ya. Plusnya. Jadi biar nggak dikira gedung ini gedung pemerintahan banget gitu, nyah mencelap mai gitu kan. Jadi kita akan keliling-keliling bersama di Gedung DNA. Di sebelah kanan kita nih ada gedung diskusi, ruangan diskusi. Bisa masuk, kita masuk bersama. Iya, Nah, jadi tempatnya ini adem. semua ruangan di sini ber-AC. Dan nyaman pastinya untuk dikunjungi. Dikunjungi untuk teman anak-anak muda Bali, entah itu pelajar, entah itu mahasiswa, entah itu lainnya. Teman-teman bisa berkarya,
bisa berkunjung ke Alaya ini, dan bisa loh katanya dari Ibu Sada itu kita belajar kelompok. Benar banget. Kita bekerjakan tugas kita di sini. Artinya jangan takut dan jangan sungkan berkunjung ke Alaya. Nah, tadi udah keliling ke pameran belum? Belum. Kita bisa sih sebenarnya tembus. Jadi emang kalau misalnya mau workshop di sini, mungkin bisa langsung memamerkan hasil karyanya itu bisa langsung ke pameran. Dan sekarang kebetulan emang lagi ada pameran foto Grubuk Ageng. Oh, dengan foto Grubuk Ageng. Iya, benar. Cocok dengan situasi pandemi seperti saat ini. Pas banget. Dengan pandemi ini sama dengan grubuk. Yes. Grubuknya ageng banget, grubuknya cuma ageng di Bali aja, ya. sampai luar negeri. Dan berdampak ke semua golongan. Iya, bener banget. Ya teman-teman sahabat lokalan, kita akan berkunjung ke tempat lainnya. Cikidot. Ini kayak Inilah Denpasar zaman dulu ya. Sejarahnya Denpasar. Betul, ada Pekanbaru, ada Pekanbaru juga. Kan zaman dulu kayak gitu. Untuk sahabat lokalan, karena jam sudah menunjukkan jam 5, sudah giliran kami diundang untuk jadwal talk show. Karena Rondon sudah menunjukkan jam, ntar kita akan berkunjung lagi dan mengelilingi gedung Alaya ini bersama Ibu Sada. Sip! Selamat sore. Ya, jam celap nih. Oh, Miki? Ya, siap. Sama saya Pandandri. Halo Sobat Kreatif Kota Denpasar, senang sekali saya Dia Desviarina kembali menjumpai Anda, tentunya masih di Art and Creative Talk. Dan hari ini seperti biasa, di segmen-segmen selanjutnya, saya juga tidak sendiri nih. Kali ini saya ditemani oleh sosok masih muda, kreatif, dan beliau sangat kental dan identik dengan budaya Bali. Siapa beliau? Langsung aja kita sapa Om Swastiastu, Blida. Om Swastiastu. Wah, gimana kabar nih Ki? Aslum karo becik dan puji ya. Syukur sehat selamanya. Harus selalu sehat ya Sobat Kreatif. Kalau yang kenal beliau dengan sapaan bekennya gitu, Blida Unggit gitu ya. Ini saya dapat bocoran, nama lengkapnya adalah Ikade Dharma Apriana. Ya, nah, betul. itu nama KTP-nya. Nama KTP. Yang terregistrasi. Ya, kalau nama samarnya Unggit Desti. Oke. Nah, Sobat Kreatif, kita akan berbincang dengan Blida ini terkait dengan apa kesibukan beliau selama pandemi ini. Apakah kemudian serta-merta pandemi membuat semua terdampak ya Blida ya? Tapi ya, semua terdampak. Apa nih yang Blida lakukan untuk mengisi hari-hari dan tetap kreatif nih? Pertama-tama kita situasi pandemi seperti saat ini, pariwisata kita kan lagi nol nih. Betul. Karena di Pulau Bali ini dan hampirlah seluruh kita Pulau Bali itu ya? kita mengandalkan pariwisata, mengandalkan devisa pariwisata juga. Dan apa yang harus kita lakukan ketika pariwisata kita berada di dalam titik nol? Sudah saatnya kita lokal untuk saling support dengan lokalan. Oke. Sudah saatnya kita lokal support dengan lokalan. Sudah saatnya kita saling dukung, berpegangan tangan. Ketika banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang banyak di PHK, apa yang harus kita lakukan? Mungkin adik-adik kita, sahabat-sahabat kita berjualan, artinya buka warung-warung kecil. Terus gimana caranya kita untuk berjalannya ekonomi agar perekonomian mereka tidak putus? Intinya untuk bertahan hidup di situasi pandemi seperti saat ini, apa yang harus kita lakukan? Ya harus saling support. Harus saling support ya, dan harus saling support, saling dukung. Dan terutama juga sebagai masyarakat Bali kita harus terus berkolaborasi ya Blida ya? Ya betul, harus berkolaborasi dengan teman satu dengan teman yang lainnya. Artinya kita mendukung lokalan-lokalan di daerah masing-masing itu sendiri. Seperti contoh sekarang banyak nih anak-anak muda yang satu contoh di Jimbaran. Anak muda di sana itu menerapkan UMKM. Kita dari tim lokalan diundang untuk ke sana. Pada sini support acara UMKM anak-anak muda Jimbaran untuk bisa anak-anak muda Jimbaran untuk bertahan karena banyaknya anak-anak muda di sana bekerjanya di hotel, bekerja di kafe di Jimbaran. Situasi seperti saat ini kan kafe lagi tutup. Hotel lagi tutup, artinya tidak berani anak-anak bos-bos owner itu membuka hotelnya, takut membayar terlalu mahal. Lebih banyak operasionalnya. Iya betul. Terus apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup aja? Kita jangan situasi pandemi seperti saat ini kita tidak bisa bicara tentang investasi. Kita bicara untuk bertahan hidup, untuk perjalanan perekonomian, rotasi perekonomian kita, apa yang harus kita lakukan? Ya akhirnya Bendesa sana mendukung.
Terus menerapkan UMKM sampai lo UMKM itu sampai 40 warung, 60 warung. Hebat kan di sana? Artinya itu bisa ditiru oleh lokal-lokalan lainnya, daerah-daerah lainnya. Di saat situasi seperti saat ini, mari kita kasihkan ruang untuk anak-anak muda kita berkarya. Entah itu dia membuka warung, entah itu dia berkreasi dengan kreatif lainnya. Untuk kita sebagai orang-orang tua dan orang-orang tua lainnya harus mendukung. Harus tetap muda juga. Harus tetap muda. Kita bicara mengenai kreativitas nih. Tadi kan beda bicara bahwa anak-anak muda hari ini harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkreasi. Nah, di Denpasar sendiri kan hadir Dharma Negara Alaya nih. Ini gedung yang beda sudah. Tadi ngevlog juga ya. Ngevlog ya. Iya, gimana nih kesannya berkeliling di DNA nih? Saya terus terang ya, bukan saya menyanjung. Saya terkesan ketika saya masuk di gedung Alaya ini, ketika saya sempat diajak keliling di gedung Alaya ini, saya berpikir kalau saya tidak masuk ke gedung Alaya ini, saya berpikir apa sih gedung Alaya itu? Apa sih gedung yang mewah, yang megah, yang kita lihat dari tampak luarnya itu? Ternyata gedung Alaya ini memfasilitakan untuk anak-anak muda itu untuk berkarya, untuk mencari inspirasi. Saya lihat tadi di gedung Alaya itu ada bioskop, terus ada lihat tempat buku, terus ada lihat kafenya, dan saya lihat tadi tempat kreativitas dan ruang pamer lainnya. Untuk anak-anak muda Bali sudah difasilitaskan hal seperti ini dari Bapak Wali Kota kita, dan tempat Bapak Wali Kota, ngelah Bapak Wali Kota pikiran seperti ini. Itu yang artinya kita banggakan dengan Bapak Wali Kota kita, Pak Raymandro, dengan Bapak Wakil Pak Jayanegara. Saya juga berpikir, ngelah Bapak Wali Kota pikiran seperti ini. Nah, berarti Bapak Wali Kota dan Bapak Jayanegara berarti support anak muda kita. Ya, dan ini jauh sekali dari kesan pemerintah kan? Iya, jauh dari kesan pemerintah. Artinya Bapak Raymandro dengan Bapak Jayanegara artinya menyupport selalu anak muda. Sudah saatnya kita anak-anak muda berkarya, dan mari kita berkunjung ke tempat Alaya, gunakan fasilitas apa yang disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar, gelahan bareng-bareng ini. Bagus kan? Gelahan bareng-bareng, tapi tetap dengan kita menjaga lokalan budaya kita. Apa sih lokal budaya kita? Ya seni, budaya, adat istiadat. Itu yang kita pertahankan pakemnya. Makanya saya tertarik nih dari teman-teman, Pade, pada YouTube pada tentang lokalan, angkat lokal Bali kita, angkat dulu lokal di Sanur pada. Setelah kita berdiskusi dengan teman-teman, kalau buruk nge-YouTube, teman-teman nyuruh, karena banyaknya teman-teman anak-anak muda itu pada nge-YouTube, pada ambil tema lokalan, terus pada berpikir, adi new nak ngurin pada nge-YouTube, akhirnya pada nge-vlog nih, masih belajar. Nah, akhirnya ini menarik nih Blida. Ya. Sejak kapan nih mulai jadi YouTuber? Baru-baru, masih baru, artinya baru kita merintis, karena banyaknya dari anak-anak muda, banyaknya teman-teman dari senior, dan banyak juga teman dari, Anda bilang orang-orang pemerintah, kamu harus angkat nih tema-tema lokalan kita di Bali. Kenapa? Untuk kita perkenalkan kepada anak-anak muda kita, apa sih budaya lokalan kita? Karena budaya lokalan kita itu perlu kita pertahankan pakem-pakemnya. Artinya budaya lokal itu jangan dicampur adukkan dengan kemodernan. Budaya lokalan kita itu jangan dicampur aduk dengan hal-hal lainnya. Kita pertahankan, kita kukuhkan pakem-pakemnya. Entah itu lokalan di Sanur, entah itu lokalan di Denpasar, entah itu lokalan di Gianyar. Mari kita sama-sama menjaga pakem-pakem daerah kita masing-masing. Dan ini benar-benar harus diketahui oleh anak-anak muda Bali ya, informasi-informasi tentang lokalan itu ini perlu ya? kita, artinya kita edukasi loh. Tentang saya di YouTube saya mengangkat seni patung yang ada di Desa Pekudui. Terus saya mengangkat perannya penting tukang kompor mayat ketika proses pengabainan itu. Kita itu angkat loh. Kenapa ketika kita orang angkat? juga tidak berpikir tentang itu ya? Ya, karena orang-orang awam itu berpikir ketika dalam situasi pengabaian itu, mana hal yang penting di dalam prosesi pengabainan? Satu, dari Banjar. Kedua, dari Nyamo. Ketiga, tukang kompor mayat. Keempat, sang pendeta. Ini loh yang mengantarkan kita menuju menyatunya badan kasar kita menyatu dengan Brahman. Nyamo Brayo. Kedua, Banjar. Ketiga, tukang kompor mayat. Keempat, pendeta. Ini loh yang menyatukan
badan kasar kita untuk menyatu dengan Sang Panca Maha Buddha. Itu anak-anak muda harus perlu diketahui. Untuk apa? Untuk selalu menghargai, untuk selalu melestarikan. Mari kita melestarikan mesuko duka, banyak. Mari kita menjaga kita saat kita menyambut raya. Mari kita selalu menghormati pendeta itu sendiri. Betul. Kadang-kadang juga banyak yang kemudian tidak diangkat ke publik gitu ya. Orang nggak tahu ya. Saya juga nggak kepikiran tentang perannya benar. Jadi hal-hal mungkin hal-hal sederhana yang sangat penuh makna ini tuh harus diketahui oleh anak-anak muda. Sederhana. Tapi saja. Betul. Nah, Sobat Kreatif, kalau kita bicara dengan Blidek ini kan panjang sekali karena saya akan dapat banyak wawasan baru nih ya, termasuk juga Sobat Kreatif. Nah, tadi bicara mengenai YouTuber nih. Ini kan bentuk bagaimana kemudian Blidek melestarikan budaya Bali, lokalan itu tadi, tapi dikemas kekinian. Jadi memanfaatkan digitalisasi. Nah, apa yang kemudian Blidek ingin pesankan nih kepada anak-anak muda ketika konten-konten sekarang kan konten kreator itu banyak yang udah sekedar ada konten aja gitu, tanpa ada value atau nilai di dalamnya. Nah, apakah Blidek memang sengaja khusus nih saya mau ke budaya aja atau nanti akan meluas lagi? Ya, akan meluas. Karena kita kan dari tim lokalan Bali, kita mempunyai tim kreatifnya. Entah itu tim kreatif dari ide, entah itu tim kreatif dari video, dan tim kreatif yang pengeditan. Lalu kita berdiskusi, apa sih yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan di YouTube atau di vlog saya berikutnya, di konten saya berikutnya? Saya tetap akan belajar tentang lokalan kita. Karena banyak sekali budaya lokalan kita di daerah masing-masing yang perlu kita angkat. Ini yang belum kita angkat, satu, tukang Banten. Jangan pernah meremehkan tukang Banten. Ini nanti saya akan angkat, tukang Banten. Karena ketika di dalam situasi mayatnya, dalam kita melakukan puji syukur kita kepada alam, mana yang paling penting? Tukang Banten, pendeta, dan kita sendiri. Di dalam doa kita, di dalam hati, kita memerlukan sajian untuk mempermohonkan sebagai sarana kita memohon kepada alam semesta, dan perlu juga yang pengantar doa kita ke alam. Siapa pengantar doa kita? Ya ada Mangku, ada Ratu Pranda. Itu yang perlu kita angkat. Artinya kita dari tim lokalan Bali ngai kesana nu beda sih. Ngai kesana nu beda, walaupun dengan temat yang lokal Bali, dengan kata-kata sedikit nyeleneh, dengan kata-kata nakal sampai tua. Tapi kita nakal sampai tua, tapi kita bisa mengangkat budaya lokalan kita. Ada setiap orang punya cara. Betul. Nah, menarik nih Sobat Kreatif ya. Jadi teman-teman atau Sobat Kreatif di rumah yang kemudian ingin mengeksplor diri nih. Jadi tidak serta-merta, wah sekarang sepertinya YouTube menjadi salah satu wadah nih untuk menyalurkan kreativitas kan di masa pandemi ini juga bisa dimanfaatkan Blidek ya. Oke, selain itu nih Blidek kan sekarang juga kayaknya beberapa ada menerima endorse, terus ada tempat nongkrong yang sudah, namanya sudah dikenal semua orang di Bali ya. Ini gimana nih selama pandemi, apakah masih berproses gitu atau ada kiat-kiat khusus nih? Masih, karena situasi seperti saat ini, seperti saya bilang tadi, banyaknya anak-anak muda yang di PHK, banyaknya teman-teman dan sahabat kita membuka kreativitas mereka untuk bertahan hidup dengan cara berjualan. Terus apa yang mereka lakukan? Satu, membuka warung. Kedua, mempromosikan. Mungkin dari teman-teman, banyak dari teman-teman dan dari sahabat yang buka warung, Kijoy mempromosikan. Satu, lewat sosial media. Ketiga, lewat mencari teman-teman terdekat. Saya masih melakukan seperti itu, dan ketika banyaknya teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita dan anak-anak muda Bali kita membuka lapangan pekerjaannya mereka masing-masing, dan saya sempat sih selalu saya support, dan saya banyak di endorse makanan, banyak saya di endorse baju. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya harus kita angkat sama bareng-bareng. Ini lo lokalan kita, ini lo anak Bali kita yang berkreasi, ini lo perlu kita angkat, kita up. Untuk apa? Untuk bertahan hidup di saat situasi pandemi saat ini. Do di Dian lagi hidup, itu ibaratnya. Do di Dian lagi hidup, emang di Dian kan sugih masih sing. Kita bisa bergandengan tangan, kita saling rangkul, kita saling support. Ini mulu gunanya sahabat. Ini lo emang gunanya pertemanan, persahabatan kita. Kita saling rangkul, kita saling support, kita saling up. Untuk apa? Untuk bertahan hidup di pandemi saat seperti ini. Karena bumi jadi susah. Semua susah karena semuanya susah. Ketika pariwisata dalam titik nol seperti saat ini,
ketika pariwisata dalam situasi terpuruk saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mempromosikan Bali kita? Saya tidak mempromosikan saja, sedangkan di sana kan belum buka. Anggaplah kita dekat dengan Australia, sedangkan Australia, saya sempat rapat dengan teman-teman yang berkecimpung di pariwisata, katanya pemerintahan dari Australia akan membuka lockdownnya di sana di bulan Mei atau Juni. Kan kita harus sekitar lagi 8 bulan untuk bertahan, untuk pariwisata itu datang ke Bali. Sebelum mereka datang, untuk kita bertahan hidup, apa yang harus kita lakukan? Ya, bertahan hidup. Gimana cara kita bertahan hidup? Ya saling support. Ada timpal mau dagang nasi, kita berbelanja di sana. Aja tuh timpal beli itu, kita ajak teman-teman, sahabat kita, yuk, pada ini teman kita ada buka warung, kita support yuk. Kita punya teman seperti siapa? Bos, Pak Andi, ada banyak teman-teman dari Ubud, teman-teman dari Denpasar, ada teman. Saya ajak, saya promosikan semua, yuk kita sana, yuk teman kita buka warung, yuk gini teman-teman. Ketika kita mempunyai bekal lebih, udah simpan bekal itu, mari kita support teman-teman dan sahabat kita, saudara kita. Segitu gak? Ya betul sekali. Ini ngobrol dengan Blidek nih kesannya tuh di awal kan pasti, aduh kayaknya garang banget nih gitu kan. Itu kesan pertama. Tapi ternyata nih setelah cair gitu ya, banyak sekali value yang bisa kita dapatkan ya dari obrolan-obrolan ringan ini Blidek ya. Dan tadi saya tertarik dengan bahasan saling supportnya itu. Nah, kaosnya ini yang digunakan ini juga saling support sepertinya ya? Ini lokal, support lokal. Kolaborasi juga? Ini kebetulan beliau dari segmen lain, Pak Andi. Mungkin saya sering berkata, sudah saatnya kita lokal, support lokal. Akhirnya beliau tertarik dengan kata-kata saya. Dan beliau mencetak baju lokal, support lokal ini untuk apa? Untuk mendedikasikan untuk anak-anak muda lainnya untuk saling support. Ketika mereka baca support lokal, langsung anak-anak muda itu tersentuh. Sudah saatnya kita lokal, support lokal. Delak mau belanja sek nyamo, gitu. Delak dago menyamo sek nyaman dago dijan. Karena perlu kita buka pikiran kita, perlu kita hilangkan pikiran kita. Ya nak Bali biasanya delak mau belanja sek nyaman dijan. Betul nggak? Ada rasa keengganan ya? Ada rasa malu, mungkin ada sedikit gesek-gesekan tipis-tipis seperti itu. Ketika tepuknya mau medagang, tapi jelak mau belanja sek nyaman. Tapi yang malahan mau belanja sek tongos nulen, mudah sek nyamo support, mudah sek nyamo bantu. Ibaratnya bahasa Balinya seperti itu. Dan kita bikin kata-kata lokal, support you brother. Nah ini menarik juga nih bahwa hari ini kita semangatnya harus semangat kolaborasi karena hari ini sudah tidak zaman kita berkompetisi Blidek ya. Karena kalau berkompetisi terus juga capek juga ya. Untuk bertahan hidupnya bersyukur. Betul. Semua orang ini sedang bertahan dengan caranya masing-masing dan semua juga harus saling support dengan caranya masing-masing juga. Blidek ini bicara tentang aktivitasnya Blidek nih. Sekarang kan tadi tempat nongkrongnya itu loh. Nah, itu kan juga saya lebih ke sebagai pelaku bisnis nih sekarang ya. Apakah kemudian memang dampaknya besar, tapi kemudian di tempatnya Blidek ini apakah Blidek menerapkan strategi-strategi khusus kah untuk tetap bisa mempertahankan omset karena ada karyawan juga dan lain-lain, itu gimana caranya? Kalau bicara masalah strategi khusus, karena di warung Pandan itu kan sifatnya lokal. Pada tidak ada strategi khusus, cukup pada artinya selalu welcome dengan anak-anak muda, selalu pada ngupload di saat situasi pandemi ini kita menggunakan sosial media dengan baik, kita artinya saling support dengan sahabat-sahabat. Ketika sahabat-sahabat kita selalu kunjungi, ketika sahabat-sahabat kita selalu jumpai, artinya kita selalu say hello dengan sahabat-sahabat, entah itu kita bertemu, entah itu dengan di sosial media, entah itu kita nge-like foto-foto sahabat-sahabat kita yang ada di Instagram, mereka akan ingat aja, kawan Andri nih, gitu. Jangan ketika kita mempunyai follower yang banyak, tapi kita lupa dengan sahabat kita, tapi kita lupa nge-like para sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Jangan seperti itu. Nah, betul. Artinya tetap kita melakukan hal seperti itu, artinya kita selalu dekat hati-hati. Kedua, ketika situasi pandemi saat ini, apa yang harus kita lakukan untuk pemasaran warung kita? Ya satu, selalu menjaga dan selalu mengarahkan kepada karyawan. Selalulah karyawan harus tersenyum, selalulah karyawan harus selalu memasak dengan baik, melayani dengan baik. Karena saya mempunyai
filosofi berbeda di Pantantri. Apa itu beda? Saya anggaplah saya sebagai owner di Pantantri, tapi saya tidak pernah merasa sebagai owner. Oh, tidak pernah memposisikan diri di Tidak situ. pernah saya memposisikan diri saya sebagai owner, tapi saya memposisikan diri saya sebagai pengelola. Ketika mereka bertanya, siapa sih owner dari Pantantri? Saya bilang, itu loh owner dari Pantantri. Karyawan-karyawan saya, entah itu tukang masak saya, entah itu dari waitress, entah itu dari waiter, entah itu di kasir. Karena dia adalah artinya ujung tombak di Pantantri. Ketika saya sebagai owner, dan ketika dia sebagai karyawan saya memposisikan diri saya terbalik. Saya menjadi pengelola, dan dari owner saya, dari karyawan saya itu saya posisikan dia sebagai owner. Karena dia harus tersenyum, ini ya? Dia harus selalu masak dengan baik. Kamulah sebagai owner di Pantantri, saya hanya sebagai pengelola. Ketika makanannya kamu jelek, ketika kamu tidak ada senyum mengelola di Pantantri, nah dot berkunjung ke Pantantri, dot ngibur ke Pantantri, tapi kalian-kalian itu tidak ada yang tersenyum, tapi kalian-kalian itu tidak melayani mereka dengan baik, nah yang berkunjung ke Pantantri. Jadi saya bilang seperti ini. Vibrasinya itu juga harus terus karena dibangun ya. Kita bicara seperti ini, saya pernah mempelajari buku. Ketika orang-orang itu berkunjung ke warung kita harus memposisikan diri kita sebagai pelayan. Karena setiap yang berkunjung ke Pantantri itu, mereka adalah di dalam dirinya ada roh Tuhan yang tersimpan. Kita menjadilah pelayan Tuhan yang baik. Artinya siapapun yang pengunjung ke Pantantri, itulah Tuhan saya. Karena ada roh yang tersimpan. Terus gimana caranya kita melayani mereka? Layani dengan cinta kasih, layani mereka dengan senyum, dan paling pertama, layani mereka dengan kejujuran. Layani dengan kejujuran. Iya, ketika mereka sudah mabuk, ketika mereka minum 2 tapi di bilnya 3, itu kan artinya kita sudah tidak jujur. Artinya untuk memposisikan di warung Pantantri, selalu saya dikte karyawan saya, pokoknya kamu harus jujur, kamu harus senyum, kamu harus melayani dengan baik. Karena hanya dengan senyum, dengan kejujuran, dengan cinta kasih, kita bisa memperoleh nilai plus hadiah dari Tuhan. Anggaplah keramaian, anggaplah rezeki, itulah hadiah dari Tuhan. Terus apa yang caranya kita menerima rezeki itu datang dengan baik, hadiah dari Tuhan? Ya, selalu dengan kejujuran, selalu dengan ulas kasih, selalu dengan kedamaian, dan selalu dengan senyuman. Gitu, menarik nih kalau di Pantantri berarti ya, ini karyawannya ini bentuk penguatan karakter juga kan, dalam artian bahwa ternyata kenyamanan orang untuk berkunjung dan memilih untuk datang kembali juga karena bagaimana kita melayani ya, dari hati atau tidak. Dari hati, dari senyum, dari ulas kasih dengan kasih sayang. Walaupun anggap kita bicara terbalik nih, walaupun warungnya bagus, dekorasinya modern, masaknya jangan, tapi pelayan nyebeng, waitressnya nyebeng, kasirnya nyebeng gini, jelek asalnya kan, pasti kan? Betul, pasti mempengaruhi, mempengaruhi. Ya, sangat-sangat. Ketika warung kita sederhana, ketika warung kita bisa memberikan kenyamanan, ketika warung kita bisa memberikan kasih sayang, ketika warung kita bisa, apalagi ketika warung kita bisa menghadirkan cinta. Nilai plusnya pasti ada. Karena banyak dari pelanggan-pelanggan kita, warung Pantantri kan sudah berjalan selama 7 tahun nih. Banyak loh, dari mereka masih bajang, dan sampai mereka nikah, dan sampai mempunyai anak berkunjung. Padek, ini hasil yang ke Pantantri, Padek. Adik itu yang manjodoh di Pantantri. Yang manjodoh di Pantantri, adik bisa manjodoh. Ulian yang bom minum, juari yang rayu, akhirnya yang betuna, akhir yang nikah, Padek. Artinya kita, warung Pantantri bersyukur kita bisa mempertemukan mereka jodoh dan bisa melahirkan suatu buah hati mereka dari hasil pacaran mereka sampai punya anak. Bersyukur cerita menarik demen juga hati, demen hati sekat ada Pantantri yang menjodoh di Pantantri, nganten, gugu ngelah panah, kebanggaan sekali kan. Iya. Semoga warung Pantantri nanti ke depannya dari bapaknya ke Pantantri sampai panak nih jadi ajak. Next mungkinnya 10 tahun, mudah-mudahan kita dari pengelola warung Pantantri selalu diberkati dengan Tuhan, dikasih hadiah dengan Tuhan berupa kesehatan. Nanti siapa tahu uling bapaknya mau tunang di Pantantri. Jadi kelih panaknya, bin panaknya bergaul jam adek weh dengan hati. Nah, ini juga sisi lain dari seorang Belinda ya, bahwa dengan
apa ya, berbicaranya itu benar-benar dengan hati. Jadi kita juga terbawa nih, suasananya happy, happy dalam gitu. kesempatan ini ya. Nah Sobat Kreatif, saya banyak sekali nih akan berbincang dengan Blida, cuma karena waktu ya. Jadi kita harus ulik sedikit lagi nih terkait dengan apa sih harapan Blida nih di masa pandemi ini, khususnya nanti untuk pelaku-pelaku seni ataupun juga pelaku bisnis nih, Blida, silakan. Harapan saya kepada anak muda. Mari kita selalu di situasi pandemi saat ini, ketika pariwisata dalam titik nol seperti saat ini, mari kita, sudah saatnya kita sebagai anak muda Bali selalu saling support dengan persahabatan kalian, dengan persaudaraan kalian. Ketika situasi pandemi saat ini, mari kita lokal, support lokalan. Mari kita saling rangkul, kita bergandengan tangan kepada para sahabat dan teman-teman kita, banyak yang berdagang, banyak teman-teman kita mempunyai usaha baru untuk bertahan hidup di situasi pandemi saat ini. Mari kita kunjungi, mari kita saling support, dan peranan dari pemerintah juga mari berikan ruang kepada anak muda kita, entah itu dengan support, entah itu dengan berkunjung. Mari kita lokal, support lokal. Oke, itu mari aja. kita lokal, tidak ada lebih lokal. harapan, artinya kita bertahan hidup di situasi pandemi seperti saat ini, kita sudah bersyukur. Dibarengin dengan doa, dibarengin dengan niatnya. Astungkara 2021-2022 kita bisa melewati pandemi seperti saat ini. Oke, terakhir nih Blida bisa kasih bocoran nih untuk channel YouTube-nya nih, dikasih tahu nih Sobat Kreatif kita dan nanti nonton. Untuk teman-teman dan anak muda, sedikit promosi. Iya, boleh. Kunjungi dari channel YouTube Lokalan Bali, dan kedepannya banyak lokal-lokalan Bali di daerah lokalan lainnya akan yang kita angkat, entah itu dari spiritual, entah itu dari seni dan budaya, entah itu keragaman adat istiadat kita di Bali. Ditunggu. Oke, luar biasa sekali nih Sobat Kreatif ya. Itu dia perbincangan kita bersama dengan Pak Dek atau Blida nih, biar lebih muda ya. Jadi kita banyak sekali sudah dapat value dengan Blida ya. Jadi terima kasih banyak waktunya. Ini adalah bentuk investasi waktu yang luar biasa. Jadi ke depan semoga sering-sering berkunjung ke DNA juga. Tapi sebelum itu ada yang ingin disampaikan lagi, Blida? Nah, untuk terakhir, terima kasih untuk tim kreatif dari Denpasar Festival dan MC dengan teman-teman dari Mediator dan tim kreatif lainnya sudah mengundang saya di sosok, anggaplah sosok saya sebagai pantantri, sosok sebagai lokalan, sudah dikasih kesempatan berbahagia diundang di Denpasar Festival ini di acara talk show. Terima kasih, semoga kedepannya Denpasar selalu berjaya. Dan siap. Penuh taksu. Oke, untuk itu kita foto bareng dulu Blida sebelum berakhir. Ayo. Karena ini harus didokumentasikan ya kebersamaannya. Kalau pakai foto pakai kaca. Dados. Oke. 1, 2. Oke, terima kasih Sobat Kreatif, itu dia perbincangan kita dengan Blida Ukit ya. Dan ini adalah momen yang sangat berharga untuk kawan-kawan. Dan ingat pesan beliau bahwa kita harus saling support satu sama lain. Karena hari ini bukan saatnya berkompetisi, tapi saatnya kita berkolaborasi. Untuk itu saya Dia Desverina pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye. Ya, sahabat lokalan, kita kembali keliling-keliling lagi dengan Sada Dewi, dan kita acara talk show sudah kita lalui dan sudah berjalan dengan baik, dan kembali kita diajak oleh Mbak Sada untuk mengetahui siapa ini pahlawan-pahlawan kita, jasa dari lokalan Bali kita yang berperan penting untuk kota Denpasar kita. Siapa ini? Tolong diperkenalkan. Jadi emang khusus di lantai 2 itu selain ada art space di dalam, nanti kita akan lihat juga di luarnya itu kita punya selasar yang luas banget yang bisa bisa digunakan juga untuk aktivitas-aktivitas kreatif lainnya. Terus di temboknya itu emang sengaja juga dipasangkan foto-foto dari para tokoh yang menginspirasi, utamanya untuk Pak Wali Kota, karena ini emang bisa dibilang karya beliau juga. Dari namanya aja nih kita bisa lihat Dharma Negara Alaya, Dharma Wijaya Mantra dan juga Jaya Negara membuatkan alaya atau sebuah rumah untuk para kaum kreatif nih, sobat-sobat untuk kreatif. Anak muda kita. Benar, anak muda kreatif yang ingin berkreativitas tentunya. Bisa berkunjung ke Gedung Alaya. Apa sih fungsi dari Gedung Alaya? Apa sih tujuan dari Bapak Wali Kota membuat Gedung Alaya ini? Yang untuk apa? Yang untuk memperkenalkan kepada anak muda-muda kita
tentang budaya lokalan, tentang adat istiadat, dan tentang tokoh dari anak-anak muda yang dulu dan sampai membawa nama Denpasar dan khususnya Bali terkenal di mancanegara. Ini loh teman-teman, bisa lihat tokoh-tokoh di balik kejayaan Kota Denpasar pada khususnya ya, Iya. juga Bali. Bisa dilihat ini juga udah ada nama-namanya dan kisah di baliknya, jadi sekaligus untuk memberikan pengetahuan nih Iya. bagi para pengunjung DNA, jadi tahu, oh ini orangnya di balik, Ini. misalnya dari kesenian, Iya, banyak dari adat seni, istiadat. dari Kayaknya Sanur istiadat. juga punya satu tuh, Iya, mari kita itu Pranama kesana. Desideman. Bener banget. lokalan Sanur itu. Lokalan Sanur juga jadi inspirasi banget tuh Iya. untuk Pak Wali, karena sering disebut juga oleh Pak Wali di setiap ininya, misalnya di apa ya, kata-kata beliau Iya, tuh ada juga ada kata-kata Nandurin di bawah. Karangawa. Bener, itu ada di bawah tulisannya. Iya, Nandurin Karangawa. Jadi kata-kata mutiara beliau juga dituliskan di tembok gedung Dharma Negara Alaya ini. Iya. Di mana beliau? Di pojok situ. Di pojok. Wih, paling sikangin beliau. Paling di sekali. timur. Paling di timur. Sesuai Sama- dengan tempatnya kita di Sanur, paling ujung paling timur. ujung timur. Ada ayahanda dari Pak Wali Iya. juga. Ini dia. Ada Ido Perdana Madi Sideman, Iwayan Sinti, dan Profesor Ida Bagus Mantra. Nah, jadi kalau teman-teman mau menambah wawasannya lagi tentang tokoh-tokoh di Kota Denpasar yang sekiranya bisa menginspirasi lokalan Bali di rumah, mungkin bisa datang ke Gedung Alaya. Gak usah takut ini gedung pemerintahan atau bukan, karena karena ini memang diperuntukkan untuk sobat-sobat kreatif di rumah sana gitu. Nah, satu lagi gedung yang paling menarik, di dalam kita punya ruangan sejenis teater gitu. Mau lihat nggak? Mau dong. Ayo. Nah, kita udah sampai di ruangan terakhir di Gedung Dharma Negara Alaya ini yang paling apa ya, berkesan gitu, Paling yang terkesan. paling sering dipakai juga untuk pertunjukan-pertunjukan. Untuk pertunjukan, untuk kreativitas, entah itu seni drama, entah itu gamelan. Waktu ini saya lihat ada apa namanya, barong ya, barong dance ya. Barong dance itu di pembukaan ini juga ada pertunjukan barong dance, ada lomba juga untuk lomba-lomba barong dan juga rangda di sini juga tempatnya, karena emang dari arsitektur aja udah Bali banget Bali gitu banget. kan, lokal banget. Lokalan banget. Iya. Jadi emang bagus banget gitu loh untuk digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan, Betul. baik itu tradisional ataupun modern gitu. Ada pertanyaan saya kepada Mbak Sada. Oke. Ketika ada kegiatan dari STT kita, anak-anak kita di Denpasar, ketika mempergunakan gedung ini untuk dijadikan kegiatan kreativitas mereka, apakah boleh? Boleh, tentu Boleh saja boleh. banget. Dan cara peminjamannya pun gampang banget. Tolong Jadi- sampaikan. Jadi cara peminjamannya gampang banget. Untuk yang belum tahu, untuk meminjam di sini tuh free, jadi aman banget, bisa gratis aja, datang aja ke sini. Terus cara peminjamannya melalui sistem booking. Jadi misalnya mau pinjam bisa langsung ke Instagramnya di Dharma Negara _Alaya. Di situ udah ada link khusus. Nanti bisa langsung klik aja, udah lengkap dengan kalendernya, cara peminjamannya. Jadi tinggal diisi aja formnya, berapa jumlah apa pengunjung yang akan datang, kapasitas dari yang mau menggunakan acara gitu. Udah sip, gampang banget pokoknya. Mantap. Jadi, mantap. Dan untuk sahabat lokalan, demikian jalan-jalan kita bersama Dewi Sada di Gedung Alaya. Mari kita anak muda gunakan prasarana yang sudah disediakan oleh Kota Denpasar kita. Mari kita ganaskan lokalan Bali kita. Om Santi 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 Om.